Saat ia akhirnya memintaku kembali, hatiku justru sudah tenang tanpa dia. Ia datang dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Tidak ada amarah, tidak ada kesombongan. Hanya wajah lelah dan kalimat yang terdengar seperti penyesalan. Ia berkata ia salah. Ia berkata ia rindu rumah. Mendengar itu, hatiku tidak bergetar seperti dulu. Aku justru terkejut menyadari betapa damainya diriku. Untuk pertama kalinya, kata-katanya tidak lagi punya kuasa. Ia bercerita panjang tentang kegagalan, tentang hubungan yang retak, tentang rasa sepi. Aku mendengarkan tanpa memotong. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku sudah memaafkan. Bukan untuknya, melainkan untuk diriku sendiri. Penyesalan itu nyata, tapi datang di waktu yang salah. Dan cinta yang datang terlambat seringkali hanya ingin pulang, bukan memperbaiki. Aku teringat malam-malam panjang saat aku menangis sendirian. Saat pesan tak terbalas, saat janji dilupakan. Aku ingat bagaimana aku memohon kejujuran dan hanya mendapat alasan. Ingatan itu tidak lagi menyakitkan, tapi cukup untuk mengingatkanku mengapa aku pergi. Luka yang sembuh mengajarkan satu hal: jangan kembali ke tempat yang membuatmu kehilangan dirimu. Aku menatapnya dan berkata pelan, "Aku sudah bahagia." Kalimat sederhana tapi terasa berat baginya. Ia meminta kesempatan kedua. Aku tersenyum kecil, bukan sinis, bukan marah, hanya jujur. Kesempatan kedua seharusnya datang sebelum pengkhianatan, bukan setelah konsekuensinya. Ia pergi dengan langkah yang lebih lambat. Aku tidak mengejarnya. Aku menutup pintu tanpa air mata. Bukan karena aku dingin, tapi karena aku akhirnya utuh. Ada kelegaan yang tak bisa dijelaskan, seperti menutup bab yang terlalu lama terbuka. Tidak semua yang menyesal layak diberi kesempatan kedua, dan tidak semua kepergian adalah kekalahan. Kadang, memilih tidak kembali adalah bentuk cinta paling besar pada diri sendiri. Jika kamu sedang ragu, ingatlah, ketenangan adalah jawaban yang paling jujur. Kalau cerita ini terasa dekat dengan hidupmu, subscribe channel ini. Di sini kita saling berbagi tanpa saling menyalahkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hati Indonesia.